Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Hairunisa di minggu ke-7 di mata kuliah ET 3100 Medan Elektromagnetik 2. Minggu ini kita masih ada di bab 6 di mana pembahasan kita adalah mengenai gelombang datang yang merambat ke arah sembarang yang menumbuk perbatasan. Nah, di minggu lalu medium kedua merupakan konduktor sempurna, sedangkan di minggu ini kita akan melihat bagaimana jika medium 2 merupakan dielektrik sempurna. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai gelombang datang yang merambat ke arah sembarang untuk kasus yang tangensial terhadap POI. Nah, sekarang saya minta kalian untuk tetap semangat. Mari kita saksikan video berikut ini. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah menentukan arah rambat dari gelombang datang, gelombang yang dipantulkan, dan juga gelombang yang diteruskan yang diberi notasi vektor beta I, vektor beta R, dan vektor beta T. Sekarang kita perhatikan di samping. Jika kita memiliki sumbu dengan sumbu Z positif mengarah ke bawah, sumbu X positif mengarah ke kanan, dan sumbu Y positif keluar dari slide, dengan susunan medium pertama dan medium kedua seperti yang tampak pada slide, di sini kita buat suatu garis, di mana garis ini adalah garis yang normal terhadap perbatasan. Jika kita memiliki gelombang datang dengan arah rambat seperti yang tampak pada slide, yang kita nyatakan dengan vektor beta I, vektor beta I ini membentuk sudut datang sebesar theta I. Untuk kasus E yang tangensial terhadap POI, maka kalau kita lihat, bidang slide ini pada dasarnya merupakan bidang POI. Di sini saya gambarkan EI arahnya seperti yang tampak pada slide, di mana di sini harus kita ingat bahwa antara arah rambat gelombang dengan arah medan listrik harus tegak lurus. Nah, sekarang kita akan menentukan arah dari medan magnet yang datang. Sesuai dengan aturan P sama dengan E cross H, maka arah dari medan magnet yang datang adalah keluar dari slide atau di arah sumbu Y positif. Selanjutnya, gelombang yang datang ini akan dipantulkan dengan arah rambat gelombang pantul di arah vektor beta R yang membentuk sudut pantul yaitu theta R. Nah, sekarang kita harus mengasumsikan arah dari medan listrik yang dipantulkan. Di sini saya asumsikan arah dari ER seperti yang tampak pada slide, di mana sesuai dengan aturan P sama dengan E cross H, maka arah dari medan magnet yang dipantulkan adalah keluar dari slide atau searah dengan sumbu Y positif. Dengan melihat bahwa sudut yang ini adalah theta I, maka ternyata medan listrik yang datang dapat diuraikan menjadi medan listrik yang searah dengan sumbu X, di mana besarnya adalah EMI dikalikan cos theta I, dan medan listrik yang searah dengan sumbu Z, yang besarnya adalah EMI dikalikan sinus theta I. Demikian pula dengan medan listrik yang dipantulkan juga bisa kita uraikan menjadi yang searah sumbu X yang berwarna merah dan juga yang searah sumbu Z yang berwarna hijau. Sekarang kita lihat, ternyata di perbatasan, gelombang yang datang sebagian akan diteruskan ke medium 2 dengan arah rambat adalah vektor beta T yang membentuk sudut theta T terhadap garis yang normal terhadap perbatasan. Selanjutnya, kita asumsikan arah dari medan listrik yang diteruskan. Di sini, kita asumsikan arahnya seperti yang tampak pada slide, di mana untuk gambar seperti ini, maka arah dari medan magnet yang diteruskan adalah keluar dari slide. Dan sama kasusnya dengan medan listrik yang datang maupun yang dipantulkan, ternyata medan listrik yang diteruskan dapat kita uraikan menjadi medan listrik yang searah dengan sumbu X dan juga yang searah dengan sumbu Z seperti yang tampak pada slide. Oke, mengenai arah dari vektor beta I dan vektor beta R sudah kita turunkan di minggu sebelumnya, di mana di sini langsung saya tuliskan bahwa
vektor beta I adalah beta 1 dikalikan sinus theta I AX tambah cos theta I AZ. Sedangkan untuk vektor beta R, kalau kita lihat, besarannya, magnitudenya adalah sama dengan vektor beta I, yang berbeda adalah tanda plus minus di sini. Kenapa berbeda? Di sini saya ingatkan sekali lagi, perbedaan ini disebabkan oleh arah rambat dari gelombang yang dipantulkan merupakan superposisi dari sumbu X positif dan sumbu Z negatif, sehingga di depan bagian AZ kita beri tanda negatif. Sekarang kita akan menentukan besarnya vektor beta T untuk gelombang yang diteruskan dengan menggunakan persamaan seperti yang tampak pada slide. Di sini kalau kita lihat, cos theta X merupakan sudut yang dibentuk oleh arah rambat gelombang yang diteruskan terhadap sumbu X, besarnya adalah 90 derajat minus theta T. Theta Y adalah 90 derajat, dan theta Z adalah theta T. Sehingga dari sini kita dapatkan bahwa vektor beta T besarnya adalah beta 2 dikalikan sinus theta T AX ditambah cos theta T AZ. Sekarang mari kita cek apakah polaritas yang ada di vektor beta T ini sudah sesuai. Jika kita perhatikan, ternyata arah rambat dari gelombang yang diteruskan merupakan superposisi dari sumbu X positif dan sumbu Z positif. Sehingga di depan tanda AX dan AZ ini kita beri polaritasnya adalah positif. Sekarang kita akan mencari hubungan antara gelombang yang datang, gelombang yang dipantulkan, dan juga gelombang yang diteruskan dengan menggunakan syarat batas. Syarat batas mengatakan bahwa medan magnet yang tangensial terhadap perbatasan bersifat kontinu jika di perbatasan tidak ada arus. Sekarang mari kita perhatikan, medan magnet yang ada di gambar adalah medan magnet yang datang HIY, medan magnet yang dipantulkan HRY, dan medan magnet yang diteruskan HTY, di mana kalau kita lihat ketiga medan magnet ini posisinya adalah tangensial terhadap perbatasan. Dan karena di perbatasan ini tidak ada arus, maka untuk perbatasan Z sama dengan 0 di sini, maka pada perbatasan HY di titik Z sama dengan 0 minus sama dengan HY di titik Z sama dengan 0 plus. Sekarang timbul pertanyaan, di mana titik 0 minus dan titik 0 plus? Saya gambarkan di sini. 0 minus adalah titik di dekat perbatasan yang masih ada di medium 1, sedangkan 0 plus adalah titik di dekat perbatasan yang terletak di medium 2. Berarti berdasarkan keterangan ini, maka di titik 0 minus terdapat H yang datang ditambah dengan H yang mantul. Sedangkan di titik 0 plus, karena dia ada di medium 2, hanya terdapat H yang diteruskan. Selanjutnya, kita buat persamaannya dengan melakukan substitusi di mana di titik 0 minus terdapat H yang datang dan H yang mantul, sedangkan di titik 0 plus hanya terdapat H yang diteruskan, dan kita lakukan substitusi nilai dari vektor beta I dot R, beta R dot R, dan vektor beta T dot R ke dalam persamaan ini, di mana bentuk dari vektor beta I, beta R, dan juga vektor beta T telah saya tampilkan di slide yang awal. Nah, sekarang kita akan mendapatkan persamaan seperti yang tampak pada slide. Selanjutnya, kita lakukan substitusi nilai Z sama dengan 0 minus ke persamaan bagian sebelah kiri, dan juga Z sama dengan 0 plus ke persamaan Z sebelah kanan, sehingga kita akan mendapatkan persamaan seperti yang tampak pada slide. Dan di sini harus kita ingat, pada dasarnya 0 minus sama dengan 0 plus sama dengan 0. Sehingga bagian ini bisa kita hilangkan, sehingga akan kita dapatkan persamaan seperti yang tampak pada slide. Dengan mengingat bahwa yang namanya sudut datang sama dengan sudut pantul, dan
Hubungan antara sudut datang dan sudut yang diteruskan bisa kita lihat di sini. Dan kemudian kita lakukan substitusi sinus theta T dengan persamaan yang tampak pada slide. Dan juga kita substitusi theta R dengan theta I. Maka kita akan mendapatkan persamaan seperti berikut. Sekarang mari kita perhatikan kepersamaan perbedaan di sisi sebelah kanan, di mana beta 2 bisa saling menghilangkan, sehingga kita memiliki persamaan seperti yang tampak pada slide. Dan kemudian bagian E pangkat J untuk sisi kiri dan kanan bisa saling dicoret, sehingga akhirnya kita akan mendapatkan persamaan bahwa HMI ditambah HMR sama dengan HMT, dan harus kita ingat bahwa HMI adalah EMI dibagi eta 1, HMR adalah EMR dibagi eta 1, sedangkan HMT adalah EMT dibagi eta 2. Dan persamaan ini merupakan persamaan yang pertama. Sekarang kita akan mencari persamaan yang kedua dengan menggunakan syarat batas untuk medan listrik. Medan listrik yang tangensial terhadap perbatasan bersifat kontinu. Dan sekarang mari kita perhatikan bahwa medan listrik yang terlibat di gambar, ada medan listrik yang berwarna merah dan ada medan listrik yang komponennya berwarna hijau. Di mana berdasarkan gambar yang tampak pada slide, medan listrik yang berwarna merah adalah medan listrik yang tangensial terhadap perbatasan. Sekali lagi saya ingatkan bahwa perbatasan adalah posisi di mana Z-nya sama dengan 0, di mana sekarang EX pada Z sama dengan 0 minus sama dengan EX pada Z sama dengan 0 plus. Kenapa di sini EX? Karena komponen yang tangensial terhadap perbatasan adalah yang berwarna merah, dan medan listrik yang berwarna merah ini adalah medan listrik di arah AX. Sekarang kita lihat lagi posisi Z sama dengan 0 minus dan posisi Z sama dengan 0 plus. Sehingga dari sini bisa kita katakan bahwa E yang tangensial pada saat Z sama dengan 0 minus adalah E merah yang datang ditambah E merah yang mantul. Di sini harus kita perhatikan, untuk E merah yang datang, polaritasnya adalah positif karena kalau kita lihat di gambar, E merah yang datang arahnya adalah ke arah sumbu X positif. Sedangkan E merah yang dipantulkan arahnya adalah berlawanan dengan sumbu X positif, sehingga di sini kita tuliskan tandanya adalah negatif. Sedangkan untuk E yang tangensial di titik Z sama dengan 0 plus, besarnya adalah seperti yang tampak pada slide, di mana polaritasnya adalah positif karena kalau kita lihat gambar di samping, untuk E yang diteruskan untuk yang berwarna merah, arahnya adalah searah dengan sumbu X positif. Persamaan ini saya salin lagi. Juga bentuk E yang tangensial pada saat posisi Z sama dengan 0 minus dan Z sama dengan 0 plus. Lalu saya lakukan substitusi sehingga saya dapatkan persamaan seperti yang tampak pada slide. Kemudian saya lakukan substitusi nilai vektor beta T dot R, beta I dot R, dan beta R dot R, sehingga akhirnya saya dapatkan persamaan yang panjang ini. Lalu saya masukkan nilai 0 plus dan 0 minus ke nilai Z, sehingga bisa kita coret karena pada dasarnya 0 plus sama dengan 0 minus sama dengan 0. Sehingga ujungnya kita memiliki persamaan seperti yang tampak pada slide. Persamaan ini saya salin lagi. Mengingat hubungan antara sudut datang, sudut pantul, dan sudut yang diteruskan seperti yang tampak pada slide, maka kita bisa melakukan substitusi theta R dengan theta I, dan sinus theta T dengan persamaan yang ada pada slide, sehingga akan kita dapatkan gambar seperti ini, di mana perhatikan beta 2 dan beta 2 bisa saling coret. Kemudian E pangkat J juga bisa saling coret, sehingga ujung-ujungnya kita akan mendapatkan persamaan di mana persamaan ini adalah persamaan yang kedua.
Dari dua buah persamaan tadi, bisa kita rumuskan besarnya koefisien refleksi dan koefisien transmisi untuk kasus E yang tangensial terhadap POI. Persamaan satu yang kita dapat dan juga persamaan dua yang kita dapat saya tampilkan kembali di slide. Dengan melakukan substitusi dan modifikasi di persamaan 1 dan 2, maka bisa kita dapatkan koefisien refleksi untuk kasus E yang tangensial terhadap POI, di mana besarnya adalah minus EMR dibagi EMI, yaitu adalah eta 2 dikalikan cos theta T dikurangi eta 1 dikalikan cos theta I, dibagi dengan eta 2 cos theta T ditambah eta 1 cos theta I. Sedangkan koefisien transmisi adalah EMT dibagi EMI, di mana besarnya adalah seperti yang tampak pada slide. Berdasarkan video tadi, maka kita ketahui bahwa untuk gelombang yang menumbuk di elektrik sempurna, maka di perbatasan ada sebagian gelombang yang diteruskan dan sebagian gelombang dipantulkan. Nah, untuk kasus medan listrik yang tangensial terhadap POI, telah kita dapatkan persamaan untuk menghitung besarnya koefisien refleksi maupun koefisien transmisi. Nah, di video berikutnya yang akan kita bahas adalah bagaimana jika medan listrik yang merupakan medan yang normal terhadap POI menumbuk di elektrik sempurna. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya tunggu like and subscribe-nya. Sampai jumpa di video berikutnya.